PT Tunas Baru Lampung merupakan perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek dengan kode emiten TBLA. Di sini kita akan meriset bagaimana pertumbuhan saham TBLA di dunia pasar modal. Nah, di sini PT TBLA ini memiliki harga CPO atau crude palm oil yang secara global ini fluktuatif dan menekan margin keuntungan dengan baik. Di mana TBLA ini nggak cuma domestik, tapi juga secara global dia itu mengalami perkembangan dalam harganya. Di sini kita akan melihat bagaimana mandat biodiesel Indonesia yaitu B35 sampai B50 itu menciptakan permintaan baru di mana implementasi bahan bakar B35 yang ditetapkan oleh pemerintah ini pada bulan Februari tanggal 1 2023 menjadi salah satu upaya mengatasi krisis iklim dengan menaikkan 35% penggunaan bahan bakar dengan campuran biodiesel dan ini tuh memberikan manfaat untuk mengurangi emisi gas rumah, meningkatkan ketahanan energi nasional, menstabilkan harga crude palm oil atau CPO, menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar 16,76 triliun rupiah. Nah, di mana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan B35 ini tuh memastikan bahan baku itu selalu tersedia dengan dibuktikan bagaimana produksi biodiesel di Indonesia setiap tahunnya itu meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Di sini ada kenaikan 4,3 poin dari 5 tahun tersebut. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana deskripsi bisnis dari TBLA ini, di mana TBLA ini merupakan bagian dari Sungai Budi Group tahun 1973, di mana ini merupakan perusahaan agroindustri Indonesia yang terintegrasi dari penanaman, pengolahan, hingga distribusi konsumen. Kita bisa lihat di sini bahwa fokusnya itu yang paling besar adalah plantation dan juga manufacturing. Segmentasi ini perkebunannya bisa kelapa sawit dan juga tebu, kemudian manufakturnya itu mengolah hasil perkebunan itu menjadi gula, sabun, dan tadi biodiesel. Nah, di sini merek terbesar yang paling biasa kita dengar itu adalah Rose Brand, Rossi, Gunung Agung yang sudah menemani masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini, secara finansial itu, PT TBLA ini memiliki finansial yang stable dan juga menunjukkan pertumbuhan, serta memegang sertifikasi ISPO dan bergabung dalam RSPU semenjak tahun 2006 dengan rencana sertifikasi penuh dan perbaikan praktik setiap tahunnya. Nah, di sini nggak cuman pertumbuhan yang baik, di sini juga tentunya TBLA itu memiliki tantangan dengan memegang risiko ESG yang tergolong severe dengan skor 47,3% yang menandakan paparan tingginya terhadap isu sosial lingkungan, terutama terkait lingkungan dan juga tata kelola lahan. Nah, di mana plantation ini kita bisa lihat bahwa TBL ini memang sebagai produsen yang terintegrasi untuk sawit dan juga gula mendapatkan keuntungan secara strategis karena tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya itu Palembang, Pontianak, Lampung. Kita bisa lihat ini tuh merupakan data per 31 Desember 2024. Di sini ada produknya itu kilang minyak sawit, gula giling, kiling gula, dan bahkan biodiesel yang kalau kita lihat nih kiling gula dengan kapasitas produksinya itu 216.000 ton per tahunnya, tetapi itu rencananya adalah 330.000 ton per tahunnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis ekonomi global dan domestik. Yang di mana di sini kita dapat lihat ada proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2025 yang melambat sehingga menjadi 2,3%. Di sini pada tahun 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah. Yang di sini diakibatkan oleh tekanan global dan hambatan struktur domestik. Selain itu di Indonesia ada juga PHK dan inflasi yang menekan daya beli, sehingga penurunan daya beli masyarakat ini menjadi tantangan bagi TBLA dalam menjaga volume penjualan. Selain itu ada juga stimulus pemerintah bantu konsumsi. Dan meskipun demikian, stimulus fiskal dan belanja sosial pemerintah sedikit membantu menjaga pemerintahan domestik, sehingga TBLA menghadapi persaingan ketat di pasar gula dan minyak sawit yang ditambah dengan regulasi impor dan kuota pemerintah yang sering berubah. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai proyeksi PDB yang menjadi indikator
makronomi Indonesia untuk tahun 2025 dan 2026. Yang di mana pada gambar ini menampilkan proyeksi indikator untuk tahun tersebut yang mencakup pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi, dan suku bunga acuan Bank Indonesia. Di mana pada tahun 2025 pertumbuhan PDB diperkirakan berada di kisaran 5%, yang menurut Asian Development Bank dan 4,8% menurut World Bank. Sementara pada tahun 2026, ADB memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1% untuk inflasi tahunan. Lalu ADB memperkirakan akibatnya sebesar 2,0% pada kedua tahun, sedangkan Bank Indonesia menargetkan inflasi tetap dalam kisaran 2,0%, kurang lebih 1%. Sementara itu, suku bunga acuan BI pada Juli 2025 diperkirakan berada di level 5,25%, dan pada tahun 2026 diproyeksikan sekitar 5%. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan akan menjaga stabilitas ekonominya dengan pertumbuhan yang moderat dan inflasi yang terkendali dalam 2 tahun ke depan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tinjauan industri dan persaingan. Yang mana di sini ada harga CPO kuartal 3 pada tahun 2025 turun 12%. Sebanyak Malaysian Ringgit 4.190 per ton. Di sini adalah penurunan harga CPO memberi tekanan pada margin perusahaan seperti PT Tunas Baru Lampung Tbk, yaitu PT TBLA, namun sekaligus membuka peluang efisiensi sebagai net buyer CPO. Selanjutnya juga permintaan domestik yang didukung oleh mandat biodiesel. Nah, di sini permintaan sempat terjadi lonjakan impor dari India karena tarif bea masuk yang lebih rendah, namun mulai melambat seiring ekspektasi koreksi harga. Di Indonesia, permintaan tetap ditopang oleh program biodiesel yang menjadi penopang struktur jangka panjang serapan CPO domestik. Namun walaupun demikian, risiko tetap ada, termasuk inventory markdown yang lambatnya penyesuaian harga jual. Selain itu, kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa menambah tantangan ekspor jangka panjang. Dan berikutnya juga ada leverage tinggi dan likuiditas rendah. Secara fundamental, TBA memiliki leverage tinggi dan likuiditas rendah yang menunjukkan risiko finansial yang perlu dikelola dengan hati-hati, di mana probabilitas juga rendah dengan ROE 3,15% dan ROA 0,98%. Meskipun demikian, saham TBLA dianggap undervalue dengan PBV 0,44 sampai 0,50 yang menjadikannya menarik bagi investor nilai. Oke, di sini ada debt to equity ratio, yang dimana TBLA ini menggunakan utang sebesar 2,21% untuk membiayai asetnya dibandingkan modalnya sendiri, yang dapat diperkirakan menjadi sangat tinggi. Hasil likuiditas berupa current ratio masih di bawah 1%, yang mengindikasi tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar. Berikutnya ada price to book value atau PBV, yang dimana 0,44 sampai 0,55 yang dianggap sebagai undervalue. Dalam perspektif CVA, Investment Research Challenge, saham TBLA dapat dikatakan undervalue berdasarkan price to book value yang rendah, sehingga jauh di bawah nilai buku. Hal ini membuka peluang bagi investor nilai untuk membeli saham dengan diskon signifikan terhadap nilai intrinsik. Boleh next slide? Di sini ada ROE dan ROA, yang dimana ROE-nya sebesar 3,15% dan ROA-nya sebesar 0,98%, yang dianggap profitabilitasnya rendah. Profitabilitas juga masih relatif rendah pada kedua hal tersebut, yang menunjukkan pemanfaatan model dan aset belum maksimal, sehingga perbaikan efisiensi dan pengelolaan biaya perlu menjadi fokus manajemen. Dalam melakukan valuasi saham PT Tunas Baru Lampung atau TBLA, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengelola keterbatasan data keuangan terperinci. Salah! Oke, oke, ini udah nih. Dalam melakukan valuasi saham PT Tunas Baru Lampung Tbk, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Terdapat 3 pendekatan komprehensif yang digunakan oleh kelompok. Pendekatan pertama yaitu discounted cash flow atau DCF.
Dalam pendekatan ini, proyeksi pertumbuhan pendapatan dan arus kas dibangun berdasarkan kapasitas produksi TBLA yang diketahui, pangsa pasar domestik yang kuat di segmen tertentu, dan volume penjualan biodiesel yang dijamin pemerintah. Sehingga arus kas mempertimbangkan tren pasar CPO global, termasuk volatilitas harga dan sentimen bearish jangka pendek, pertumbuhan permintaan domestik yang didorong oleh mandat biodiesel, serta potensi ekspansi kapasitas TBA di segmen gula dan biodiesel. Pendekatan kedua yaitu dividend discount model. Dalam pendekatan ini, tingkat diskonto mencerminkan risiko investasi di TBLA. Beta TBLA yaitu 0,53 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah daripada pasar, yang akan menghasilkan biaya ekuitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan beta yang lebih tinggi. Meskipun demikian, TBLA memiliki riwayat pembayaran dividen. Ada juga informasi yang menyatakan TBLA belum pernah membayar dividen. Jika TBLA memang memiliki kebijakan dividen yang lebih stabil, model Gordon Growth dapat digunakan. Selanjutnya yaitu pendekatan relative valuation. Nah, pada pendekatan ini, kelompok membandingkan TBLA dengan perusahaan sejenis seperti perusahaan kelapa sawit, Wilmar, Golden Agri Resources, dan Musimas. Selanjutnya kita masuk dalam ringkasan investasi. PT Tunas Baru Lampung TBK atau TBLA adalah pemain terintegrasi vertikal yang terdiversifikasi dalam industri pertanian Indonesia dengan segmen utama di kelapa sawit, gula, sabun, dan biodiesel. Perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, termasuk integrasi operasional, jaringan distribusi yang kuat melalui Sungai Budi Group, dan pangsa pasar yang substansial di wilayah operasionalnya. Selain itu, kondisi pasar CPO global saat ini ditandai dengan volatilitas dan sentimen yang cenderung bearish karena surplus inventaris dan harga minyak pesaing yang rendah. Meskipun demikian, TBLA menghadapi beberapa risiko, seperti volatilitas harga CPO dapat menyebabkan komprehensi margin, terutama karena perusahaan adalah pembeli CPO bersih. Selain itu, tingkat utang yang signifikan dan profil ESG yang relatif lemah, terutama terkait dengan deforestasi dan sertifikasi keberlanjutan, merupakan tantangan yang dapat membatasi akses pasar internasional dan reputasi perusahaan di masa depan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan profil bisnis TBLA, rekomendasi investasi oleh kelompok terhadap saham TBLA adalah hold. Dasar pemikiran untuk rekomendasi ini adalah yang pertama, fundamental relatif kuat, yang kedua, terkendala isu keberlanjutan dan leverage, yang ketiga, potensi upside jika perbaikan ESG, dan yang keempat, yaitu pengelolaan utang membaik. PT Tunas Baru Lampung TBK berkomitmen penuh terhadap prinsip-prinsip good corporate governance guna menjaga berkelanjutan usaha sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan investor. PT Tunas Baru Lampung TBK menjalankan prinsip-prinsip corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain kode etik perusahaan yang mengatur perilaku etis seluruh karyawan dan manajemen, sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran secara rahasia, serta pedoman kerja direksi dan komisaris yang mengatur hubungan kerja antara kedua organ tersebut. Selain itu, perusahaan juga memiliki kebijakan anti korupsi untuk memastikan seluruh kegiatan usaha bebas dan praktik yang bertentangan dengan hukum oleh publik sebagai bentuk transparansi. Sekian, terima kasih untuk pemaparan terkait riset dan juga analisis terkait saham emiten dengan kode TBLA. Sekian dari kelompok CoinLab. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.